Assalamualaikum Sobat Islam. Kehadiran John LBF kini mulai menggegerkan tanah air karena Bang John mempunyai kesuksesan yang luar biasa, mulai dari skill dan trik unik dalam berbisnis, dermawan hingga banyak menolong orang yang membutuhkan bantuan. Hingga sederet aksinya tersebut menuai kontroversi dan komentar beragam dari para tokoh besar, artis, dan pakar bisnis sebab tingkah uniknya yang kerap menghadirkan kegiatan penuh percaya diri dalam memanfaatkan kesempatan yang datang untuk dijadikan prospek dalam bisnisnya. Selanjutnya ada Welas Yuni Nugroho yang viral dengan nama Hoho Alkap, sosok hebat pemimpin desa yang dicintai rakyatnya, juga mempunyai sifat dermawan dan pengusaha sukses hingga viral sekarang ini. Namun kehadiran dan sepak terjang kedua tokoh besar yang sama-sama bertato ini mempunyai ciri khas unik dan cara berbeda dalam menjalankan banyak aksinya hingga keduanya menjadi sorotan publik dan menghadirkan komentar beragam. Lalu seperti apa aksinya dan bagaimana kalau kita melihat kehebatan dan tujuan John LBF versus Hoho Alkap sebenarnya? Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah sosok Henry Kurnia Adi alias John LBF, pria yang sebelumnya preman, pengangguran yang bukan siapa-siapa, kini sukses menjadi sultan baru dengan waktu singkat, hingga saat ini namanya viral di berbagai platform media sosial. Sosok yang keseharian menggunakan kaos dengan tato yang selalu terlihat hingga penampilannya ini banyak disorot publik sebab berbeda dari kebanyakan pengusaha lain yang biasa berpenampilan rapi dengan jas dan kemeja pada umumnya. Namun bukan ciri khasnya itu yang membuatnya naik daun. Kini Bang John mulai jadi bahan perbincangan pelaku usaha karena dia sering membuat gebrakan baru dan pandai menempatkan peluang, dan hampir tidak terlewatkan momen yang sedang viral untuk dijadikan peluang bisnis hingga mendatangkan banyak cuan di berbagai perusahaannya tersebut. Di antara momen yang membuat John LBF makin melambung tinggi adalah usai dirinya menawari kerja dan memberi hadiah besar kepada Tiko hingga merekrut seorang karyawan malang yang diperlakukan tidak baik hingga menangis oleh atasan yang kurang beradab di sebuah minimarket hingga viral. Sederet perlakuan baik kepada para karyawan dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Lalu selanjutnya ada Welas Yuni Nugroho dan biasa dipanggil Hoho Alkap, adalah sosok yang di awal mudanya seorang preman yang hijrah, memiliki 30 buah tato di sekujur tubuhnya, kini dikenal sebagai pemimpin kepala desa di Banjarnegara. Hoho yang saat ini berumur 34 tahun dikenal sebagai profil pemimpin yang dewasa dan begitu memperhatikan warga yang kerap memberi bantuan untuk desanya, hingga orang menyebut bahwa Hoho banyak membantu warga dan anak yatim piatu. Meski kerap dipandang sebelah mata, Kades Hoho juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat royal hingga dicintai warganya dengan sikap dan prestasi selama menjabat sebagai kepala desa. Tercatat Hoho rela menyumbangkan mobil pribadi untuk keperluan mobilisasi warga, seperti saat warganya membutuhkan alat transportasi dalam mengantarkan ibu yang akan melahirkan, menolong warga yang sakit dan keperluan lainnya, hingga rela membangun jalan desa dengan dana pribadi sendiri yang cukup besar.
mempunyai latar belakang dan gaya yang sama, berhasil menjadi sultan baru yang sukses karena kecerdasannya, hingga banyak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, seolah John Elbep dan Hoho Alkap membuktikan bahwa kebaikan dan kesuksesan tidak bisa diukur dengan sebuah latar belakang dan penampilan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sukses merupakan gabungan dari kerja keras dan pantang menyerah serta kesabaran. Sementara mulut kotor orang lain tidak berlaku bagi orang bermental baja, maka teruslah berbuat baik dan kebaikan akan datang menghampirimu. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi baik yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.